Malam ini kita akan bahas tentang mengoptimalkan riset produk untuk UMKM bersama coach yang kita hadirkan di malam hari ini. Kita sama-sama sapa coachnya di malam hari ini. Halo Coach Yusuf Sidik, Masya Allah. Selamat Selamat malam Coach, malam Mas Assalamualaikum Rio. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Sehat kabarnya Mas? Coach? Wah, sehat-sehat, sehat. Alhamdulillah. Masya Allah. Coach, sekali lagi kami ucapkan dari tim Evapora mengucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan konsentrasinya untuk bisa berbagi di Evapora nih, Coach. Terima kasih untuk malam ini ya, Coach. Sudah hadir nih, Alhamdulillah nih, Coach. Kalau boleh tahu nih, Coach, posisinya di mana, Coach? Sekarang saya lagi di Solo ini. Oh, Masya Allah, Solo. Ya, Saya kemarin habis dari Solo, Coach, gitu. Tapi lupa saya Solonya mana. Kemarin saya harus 3 hari di wah, Solo nih, Coach. Aduh. Tapi domisili di sana, Coach, di Solo. ya, sekarang lagi di Solo. Masya Allah. Ya mudah-mudahan selalu sehat nih, Coach. Nah, Coach, ini untuk eh, sedikit nih, Coach, cuplikannya nih, Coach. Ini maksudnya untuk mengoptimalkan riset produk nih sebelum kita bahas lanjut nih, Coach. Silakan nih, Coach, sambil memperkenalkan diri, Coach. Baik, terima kasih Mas Rio dan selamat malam pada teman Talks. Perkenalkan dulu, saya Yusuf Sidik. Umur saya masih 24 tahun, jadi masih terbilang muda, dan di sini saya sebagai customer experience researcher. Saat ini saya bekerja di startup, sebuah startup dengan produk yaitu marketplace itu. Dan pekerjaan saya sebenarnya sehari-hari itu saya riset pada para pengguna dari aplikasi, kemudian memberikan insight dan mengevaluasi tim produk, yaitu bagaimana teman-teman di tim ini bisa mengembangkan produk sesuai dengan kebutuhan dari usernya, sesuai dengan kebutuhan customernya, gitu. Dan pada malam kali ini harapan saya dari teman-teman UMKM, saya ingin sharing beberapa eh, beberapa framework yang saya gunakan dan beberapa ilmu yang telah saya pelajari di industri seperti itu, tentang apa itu riset dan bagaimana riset itu sebenarnya di industri, di pasar yang sudah dilakukan oleh para pelaku industri seperti itu. Dan juga saya akan coba untuk membuat atau mengajarkan beberapa framework sederhana pada teman-teman di UMKM, karena saya lahir dari UMKM juga. Kebetulan keluarga saya beberapa ada yang memiliki UMKM, usaha seperti di kosmetik begitu, ada juga yang di retail. Dan saya memahami tentang kendala dari teman-teman UMKM. Kebanyakan memang bentuk organisasinya lebih ke operasional seperti itu. Alokasi budgetnya lebih ke operasional dan sangat minim alokasi finansial, alokasi modal, dan juga alokasi sumber daya manusia untuk kebutuhan riset dan development. Dan harapannya dengan seperti ini, para pelaku bisnis UMKM, para leader di bisnisnya itu dapat memahami apa itu riset, apa itu produk, dan bagaimana menerapkannya dengan keterbatasan yang ada dari segi finansial, dari segi sumber daya manusia, dan hasilnya adalah supaya produk yang kita kembangkan atau jasa yang kita kembangkan itu dapat diterima, bisa produk market fit nih oleh customer, oleh user gitu. Oke, begitu untuk perkenalannya, Mas Trio. Baik, Coach. Masya Allah nih ya. Nih, kita akan dapat ilmu yang luar biasa banyak nih. Makin penasaran nih nampaknya nih ya, teman-teman untuk pelaku UMKM. Nah, silakan nanti dinikmati ilmunya nih, Coach. Biar nggak terlalu lama. Dan ini waktu kita juga terbatas nih. Silakan nih, Coach, untuk pemaparan materinya nih, Coach. Kita berikan langsung nih, Coach. Silakan, Coach Yusuf. Baik, kita share screen ya, nanti bisa. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah ya.
Sudah kok, Oke, sudah clear. jadi tema kita pada malam kali ini adalah mengoptimalkan riset produk untuk UMKM. Nah, ini saya sesuaikan dengan konteks-konteks yang ada di UMKM pada diskusi kita malam kali ini. Jadi nanti teman-teman yang ada pertanyaan di tengah sesi bisa langsung dituliskan pertanyaannya, nanti coba di akhir sesi kita ya. Untuk mengawali diskusi kita, saya ingin tanya dulu pada teman-teman apa yang teman-teman pahami tentang riset. um, Apakah yang teman-teman bayangkan riset itu seperti ini di laboratorium, uh, mengembangkan berkaitan dengan kimia atau biologi, mungkin itu yang ada di bayangan teman-teman di sini tentang riset ya. Atau ini skripsi, mungkin yang pernah melakukan skripsi pasti juga sudah terbiasa dengan istilah riset, penelitian, gitu. Nah, saya ingin membagikan kepada teman-teman supaya bisa memahami konsep riset itu di lapangan dan teknisnya itu seperti apa. Jadi, kalau kita lihat definisinya secara ringkas, riset itu adalah proses, ya. Proses mengumpulkan informasi, menganalisis data, dan menghasilkan wawasan. Kalau fungsinya, riset itu ada beberapa fungsi. Yang pertama, menghasilkan pengetahuan baru. Ini yang sering dipakai oleh teman-teman di akademik, kayak gitu. Di kuliah-kuliah itu fungsi riset untuk menghasilkan pengetahuan baru. Kedua, memecahkan masalah. Yang ketiga, menguji hipotesis. Yang keempat, mendukung pengambilan keputusan. Nah, kalau dalam konteks bisnis ya, kalau dalam konteks bisnis, ini kita bisa tarik sedikit dari fungsi riset ini, yaitu untuk mengembangkan suatu database di bisnis kita dan untuk mendukung pengambilan keputusan di bisnis kita. Nah, ini kalau di lapangan kita bisa bedakan ya antara riset akademik dan riset bisnis gitu. Kalau di riset akademik kan tadi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Kalau di riset bisnis itu untuk mengembangkan bisnis. Ini perbedaannya di objeknya. Tapi kalau dari kesamaannya ya satu kuncinya. Jadi kalau misalnya mau berkembang ya kuncinya di riset kayak gitu. Ilmu pengetahuan kalau misalnya mau berkembang ya butuh riset. Bisnis juga kalau mau berkembang juga butuh riset. Jadi kalau dari pelaku bisnis biasanya riset itu di awal-awal pasti butuh riset ya. Contoh kalau mau buka restoran gitu. Pertama pasti riset dulu buka restorannya di mana, lokasinya di mana. Itu riset kan? Contoh mau buka restoran, apakah kita buka lokasi di tengah kota atau di dekat kampus atau di tengah perkampungan kayak gitu. Pasti butuh riset di situ. Nah, sayangnya yang sering terlewat di riset bisnis itu adalah dokumentasi. Nah, nanti kita akan belajar sedikit tentang mindset riset, yaitu dokumentasi yang sering kita pakai di industri bagaimana melakukan riset. Nah, kalau di bisnis sendiri memang ada beberapa hal yang bisa kita lakukan terkait riset ini. Yang pertama, seperti kita market understanding, memahami market. Contoh, kita mau buka, contohnya seperti kita mau buka kafe. Kita pelaku bisnis di industri kafe ini sudah punya strategi bahwa kafe kita akan 24 jam. Kafe kita akan 24 jam terus buka untuk mahasiswa kayak gitu. Nah, pasti risetnya adalah kita buka lokasi di dekat-dekat kampus nih, kayak gitu, karena kebutuhannya di situ. Nah, terus kompetitif analisis ini contoh kita market juga, uh, riset di market bagaimana kita melihat kompetitif kita. Tuh. Kemudian ini ada juga product dan service development. Ini salah satu riset juga, dan ini yang saat ini saya sedang menggeluti di product dan service development, dan ini yang akan kita bahas terkait riset ini, yaitu di product and service development. Dan ada masih banyak riset-riset lain yang
bisa kita kembangkan di dalam bisnis. Tapi pada malam kali ini kita akan fokus kepada product and service development. Gitu. Sedikit tentang produk dan sedikit tentang customer experience. Kita akan sedikit menyinggung tentang riset-riset yang ada di sana. Baik, nah kunci dari riset atau kata kunci yang sering kita gunakan di riset adalah metodologi. Gitu. Metodologi ini kalau kalau kuliah itu ya bagaimana kita bisa menentukan metode yang tepat untuk menghasilkan kesimpulan yang tepat. Contoh kalau di lapangan yang sering saya gunakan dalam metodologi adalah kita akan meriset apa kebutuhan dari customer saat ini ketika kita sudah jalan suatu bisnis. Contohnya adalah bisnis hotel misalnya, kita jalan bisnis hotel, kemudian hotelnya di tengah kota dekat stasiun. Nah, kita ingin kembangkan atau kita ingin mengetahui bahwa customer dari hotel kita itu biasanya itu tujuannya menginap di hotel itu apa? Tujuannya menginap di hotel itu apa? Apakah dia mau liburan atau ada dinas kerja atau honeymoon kayak gitu. Nah, ini kita butuh metodologi yang tepat supaya kita tahu customer kita tuh apa personanya kayak gitu. Di sini kita butuh dokumentasi dan duplikasi. Ya, kenapa kok dokumentasi kayak gitu? Nah, ini yang sering terlewat di teman-teman dari UMKM ketika teman-teman sedang meriset produk tapi lupa dokumentasi. Contohnya ketika mau meriset menu baru, kita sudah ada misalnya menu ayam goreng kayak gitu. Nah, kita mau kembangkan rasa baru. Rasa baru ini mau dimodifikasi seperti apa? Apakah mau di lebih kering misalnya, atau mau ditambah kriuknya, atau di aja sedikit pedasnya, asinnya gitu. Yang sering terlewat adalah lupa dokumentasinya. Untuk saat ini contohnya ya, untuk di resep saat ini itu catatan ingredientsnya itu apa. Nah, apa yang mau dimodifikasi dari rasanya, apa yang mau dimodifikasi dari produknya. Misalnya mau menambah rasa baru atau mau menambah menu baru kayak gitu. Ketika kita lupa dokumentasi, maka kita tidak bisa menduplikasi di cabang-cabang lain atau organ-organ lain. Nah, kalau kita mau melakukan dokumentasi, itu harus ada inisiatif dari leadernya sendiri. Dari leadernya memang harus menerapkan dokumentasi untuk SOP, harus menerapkan dokumentasi untuk servis, harus menerapkan dokumentasi dari metode-metode yang digunakan supaya ini bisa diduplikasi di cabang lainnya, bisa diduplikasi untuk pengembangan lainnya seperti itu. Nah, ini harus menjadi budaya organisasi juga, harus menjadi mindset juga dari teman-teman ini. Dan ini memang butuh kepemimpinan ya, butuh leadership dari ownernya kayak gitu, dan bisa memahami ketika riset itu memang ada kegagalan. Contohnya ketika kita mau menguji baru, kadang ada ketika menu itu kosong, dan itu kan menjadi host ya, yang terus terbiasa dengan itu ketika kita mau meriset situ. Nah, setelah kita sedikit memahami tentang riset, kita akan loncat untuk memahami apa itu produk ya. Dan ketika kita menyebut apa itu produk, yang terlintas itu produk-produk yang dikemas seperti ini, produk-produk FMCG ya, itu produk yang sering kita pakai sehari-hari. Atau ini kalau gambar yang kedua itu ada ayam goreng. Gitu. Ini juga sebenarnya produk juga ya, karena ini kita walaupun tidak dikemas tapi ini sebenarnya juga yang biasa kita pakai, kita beli gitu. Di bawahnya ada gambar produk aplikasi.
Nah ini untuk supaya teman-teman pahami juga kalau di market itu nggak aplikasi-aplikasi ini juga produk, gitu. Produk-produk yang dikembangkan oleh para developer di industrinya. Bawah lagi ada hotel. Hotel ini ada kamar. Kamar itu juga produk sebenarnya. Walaupun setengah-setengah ada yang produknya itu tangible, bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa disentuh, yaitu kamarnya, kasurnya, itu. Dan juga yang intangible juga, yaitu jasanya, pelayanannya, jasa-jasa lainnya, ramah tamahnya dari pelayan, itu juga produk. Yang di bawahnya nih, ini ada foto orang lagi ngajarin anak-anak kayak gitu. Ini tutor nih, tutor. Ini juga produk dari perusahaan tutor atau les-lesan. Jadi ini untuk menanamkan apa sih itu produk, supaya kita dapat mindsetnya nih, produk itu apa. Dan kita ketika menganalisa produk itu konteksnya itu luas sebenarnya. Nah, kalau kita lihat definisinya itu tadi. Jadi produk itu adalah barang atau jasa baik kelihatan bisa disentuh maupun tidak bisa disentuh. Bisa berupa meja, bisa berupa produk yang kemas-kemasan itu, bisa pakaian, itu produk mobil, motor itu produk. Kalau yang intangible itu jasa, kayak seperti dokter itu produknya ya jasa pelayanannya kesehatannya, atau bank ya produknya produk pelayanan keuangan, transfer keuangan, pinjaman, tuh. Atau berupa produk digital juga, bisa software, bisa aplikasi, bisa website, itu produk. Dan kebetulan yang saya ini memang backgroundnya dari produk digital product development, dan saya ingin berbagi tentang bagaimana karena dan memberikan konteks-konteks UMKM. Nah, ini framework yang sering digunakan, yaitu design thinking. Framework yang sering digunakan dalam product development. Yang pertama adalah empathize, kita berusaha empati kepada customer, kepada user dari produk kita, kepada pengunjung dari restoran kita, kepada pengunjung dari hotel kita, dari customer yang makan dari kopi kita, customer yang makan dari restoran kita, gitu. Dan kemudian setelah empathize, kita memahami customer kita itu siapa, bagaimana apa kebutuhannya, kita tentukan apa yang ingin kita tuju, dan kita ideate itu kita membuat ide baru tentang produk yang akan kita kembangkan. Jadi ini konteksnya ideate ini bisa untuk produk baru atau fitur baru dari produk kita. Contohnya kalau di UMKM biasanya mungkin kita punya toko kayak gitu, yang biasanya tokonya retail, kita jualan kebutuhan untuk sehari-hari untuk sembako. Nah kita mengembangkan layanan baru nih, kita mau buka untuk layanan bayar listrik, beli pulsa, nah, itu ideasi. Nah kita setelah ideasi itu ada proses namanya prototype. Jadi kita prototype ini mungkin sedikit kita berikan definisi dulu ya. Prototype itu kita membuat minimum produk yang itu bisa dirasakan oleh customer. Apa bedanya prototype dengan produk asli? Kalau prototype itu biayanya lebih murah. Jadi sebelum kita mengembangkan produk yang aslinya, kita coba bikin prototipenya dulu supaya biayanya itu lebih rendah. Kita uji dulu apakah produk ini itu bisa diterima oleh market atau enggak. Jadi setelah kita bikin prototype, kita tes dulu nih sebelum kita produksi massal, kita produksi besar-besaran, kita buat prototipenya dulu. Kita tes ke market apakah ini sudah sesuai dengan prediksi konsumen atau ini adalah framework yang umum digunakan di market, dan teman bisa searching proses design thinking ini dan terapkan di industri teman-teman. Kita lanjut. Nah, untuk mengoptimalkan omset dari bisnis kita, itu pasti kalau misalnya customer atau user dari produk kita itu kan melewati semua proses di sini ya. Jadi contohnya ini yang pertama ada awareness, acquisition, activation, retention, dan revenue. Nah, ketika contoh restoran dia. Nah, ketika customer itu dia makan di restoran, hal yang pertama customer itu lakukan yaitu pasti dia aware dulu, oh bahwa ada restoran di situ. Dia menunya apa, atau oh di sana restorannya bisa bareng sama keluarga. Oh di sana restorannya ada wifi-nya, kita bisa
kerja di sana, kita bisa ngerjain tugas di sana. Nah itu aware. Kemudian akan melewati proses selanjutnya yaitu acquisition. Acquisition itu visit, datang, kunjungan. Jadi setelah user itu atau customer itu aware dengan produk kita, dia akan datang ke restoran kita, dan itu artinya customer sudah terakuisisi tapi belum aktivasi. Nah ini ada satu, jadi setelah akuisisi user akan aktivasi di sini. Jadi ketika kunjungan itu kan ada potensi antara customer itu lanjut beli atau enggak. Oh ternyata kayak gini nih restorannya. Padahal udah aware nih, padahal udah tahu. Oh ternyata restorannya misalnya nih, oh ternyata restorannya kamar mandinya nggak enak ya. Itu terus akhirnya customer nggak jadi beli. Itu berarti artinya customer tidak jadi teraktivasi. Nah, oke, contoh kita ambil ketika user itu udah teraktivasi, user itu jadi beli, customer jadi beli, kita setelah beli itu kita akan ujikan lagi apakah customer itu retensi atau enggak, balik lagi atau enggak, beli lagi atau enggak produknya kita, kayak gitu. Nah, setelah kalau misalnya dari customer atau produk user dari produk kita, bisnis kita, itu customer kita itu balik lagi, beli lagi, kita akan ujikan lagi customer apakah customer itu puas dan akhirnya memberikan referral ke teman-temannya, ke koleganya. Apakah dari customer itu memberikan atau mengajak teman-temannya, teman-teman mahasiswa, teman-teman di kantor atau keluarganya, ayo kalau misalnya mau mau makan sama keluarga, ayo di sini aja. Ini restorannya enak, bersih, nyaman, kita bisa ngobrol-ngobrol. Nah, itu nanti akan kita ujikan apakah dari produk kita, pelayanan kita tuh customer puas dan akhirnya memberikan referral ke keluarganya. Setelah itu kita akan ujikan lagi. Ini sebagai akan kita ujikan lagi apakah setiap customer itu memberikan revenue yang banyak atau apakah kita bisa meningkatkan revenue dari produk-produk. Nah ini kita akan sedikit masuk ke konteksnya ya. Jadi hal yang utama yang akan kita lihat di sini adalah konversi. Karena ini adalah funnel ya. Karena pirate matrix adalah funnel. Jadi yang paling atas yang aware itu semakin banyak sekali. Contohnya di sini ada 100.000 kayak gitu. Ada 100.000 customer. Semakin ke bawah yang terakuisisi dari customer yang tahu atau yang aware, yang kunjungan ke restoran kita itu cuma 16.000 dalam 1 tahun. Jadi dalam 1 bulan. Setelah customer itu kunjungan, tidak semuanya beli. Ada yang cuma datang terus lihat ternyata kayak gini restorannya, terus balik lagi. Nah itu yang akhirnya beli itu 15.000, semakin sedikit makin sedikit. Terus yang sudah beli pertama, yang beli lagi di bulan selanjutnya atau membeli lagi di berikutnya karena puas, itu 10.000, tidak 100%. Itu akan semakin berkurang untuk konversinya. Dan dari 10.000 itu yang memberikan rekomendasi ke teman-temannya, keluarga itu cuma 5.000. Jadi semakin sedikit dan akhirnya kita bisa hitung juga revenue yang dihasilkan dari setiap customer kita itu berapa, apakah 100.000 atau 50.000. Nah ini funnel. Nah dari framework ini kita bisa lihat konversinya dari masing-masing, dari awareness, acquisition, activation itu berapa konversinya, dan kita bisa cek konversinya yang paling rendah itu berapa. Nah, ini karena kita konteksnya di produk ya. Jadi kalau di funnel ini 3 bagian pertama itu yang megang marketing, awareness, acquisition, activation yang megang marketing dan sales. Gitu. Kalau marketingnya bagus, awareness-nya bagus, acquisition-nya bagus. Kalau misalnya sales-nya bagus, aktivasinya bagus. Tapi belum tentu yang marketingnya bagus itu akhirnya yang beli itu bakal beli lagi. Yang menentukan customer itu retensi, yang menentukan customer itu yang udah beli akhirnya beli lagi. Terus yang menentukan setelah beli itu dia memberikan rekomendasi ke koleganya, ke teman-temannya, itu adalah produk, itu adalah servisnya. Di marketing atau sales itu di awal, ketika di akhir-akhir, ketika udah masuknya retensi dan referral, itu yang berpengaruh lebih besar itu adalah produk dan servisnya. Jadi kita bisa lihat yang konversinya paling kecil yang mana.
apakah kita harus identifikasi dulu apakah yang mempengaruhi revenue kita kecil atau ketika kita ingin meningkatkan revenue kita supaya lebih besar, omset kita supaya lebih besar, kita harus identifikasi yang bermasalahnya marketingnya atau produknya. Yang kita bisa perbaiki adalah marketingnya atau produknya, pelayanannya. Jadi ketika satu aja udah teridentifikasi, konversi yang kecil mana, itu ke bawahnya itu akan semakin baik lagi. Ketika di bagian retensi kita perbaiki, maka referral juga akan kita perbaiki, walaupun persentasenya sama, konversinya sama. Contoh, jadi di sini contohnya yang dari retensi ke referral, dari orang yang udah beli terus beli lagi dan memberikan rekomendasi itu konversinya 50%. Anggaplah di bulan depan konversinya tetap 50%, tapi retensinya kita perbaiki. Jadi orang yang udah beli itu yang beli lagi itu kita perbaiki bisa 2 kali lipat misalnya kayak gitu. Maka akhirnya revenue kita itu bahkan bisa 2 kali lipat walaupun referralnya itu sama. Jadi karena ini konsepnya funnel, satu bagian aja kita perbaiki itu ujungnya bawah-bawahnya juga ini gimana sih kita bisa memaksimalkan konversi? Nah ini kita bisa ujikan dengan ini sedikit metodologi. Jadi kita bisa melakukan eksperimen, gitu kan, supaya kita bisa memaksimalkan konversi pada masing-masing stage di funnel, di sales funnel tadi. Yang pertama adalah yang mendefinisikan masalah dan tujuan. Yang kedua merumuskan hipotesis, yang ketiga merancang eksperimen, terus kita mengumpulkan dan analisis data. Oke, kita bergerak terus di sini. Contohnya ya, mungkin kalau kita misalnya punya 3 atau 4 restoran kayak gitu. Nah, kita punya 3 atau 4 restoran, terus kita akan melakukan eksperimen. Jadi kita akan melakukan eksperimen di restoran-restoran yang kita punya, cabang-cabang yang kita punya antar kota atau antar kecamatan kayak gitu ya. Kita akan melakukan eksperimen. Nah, kita harus pertama mendefinisikan masalah dan tujuan. Contoh masalahnya kita coba eksplorasi masalah yang ada. Contohnya kita udah tahu nih di lapangan itu kita menerapkan ada uang parkirnya di restoran-restoran kita, itu ada uang parkirnya kayak gitu. Nah, kita pengen tahu apakah adanya uang parkir ini mempengaruhi enggak sih ke revenue kita. Nah, kalau uang parkir ini kan, karena kalau misalnya coba kita identifikasi dulu parkir ini itu ada di mana, apakah di awareness, tuition, retention atau referral. Orang kalau misalnya baru pertama kali datang itu artinya dia di bagian aktivasi ya, aktivasi dan retensi. Kalau misalnya pertama datang dia nggak tahu nih, ini parkirnya bayar atau enggak sih, kayak gitu. Di resto ini parkirnya bayar atau enggak sih, yang akan menentukan dia akhirnya beli lagi atau enggak berarti di retensi. Nah, ketika kita mau menguji konversi dari yang pertama beli, apakah dia mau beli lagi atau enggak, berarti kan di retensi. Ya, kita akan ujikan apakah uang parkir ini itu berpengaruh nggak sih, bayar parkirnya berpengaruh nggak sih ke retensi customer untuk akhirnya dia itu mau beli lagi ke restoran kita. Jadi ketika konversi ini kita perbaiki dari yang sudah pernah beli lagi, kita bisa tingkatkan 2 atau 3 kali lipat, maka referralnya itu bisa meningkat juga. Nah, kita akan coba untuk melakukan eksperimen dari restoran-restoran yang kita punya di beberapa cabang itu. Coba kita ujikan, kita bandingkan apakah adanya uang parkir itu berpengaruh nggak sih ke retensi seseorang, ke retensi customer kita. Contohnya tadi kita misalnya ada 4 cabang ya, restoran kita ada 4 cabang. Kita terapkan, kita bandingkan, kita bagi 2. Yang pertama itu kita terapkan uang parkir, yang kedua kita hapuskan uang parkir. Kita suruh dari tim kita, ini uang parkir kita gratiskan ya,
untuk 2 bulan atau 3 bulan ini kita mau bandingkan dengan uh, restoran yang satunya, restoran yang lainnya. Gitu. Nah, jadi tadi tapi ini ya kita harus menyusun hipotesis juga. Jadi hipotesisnya adalah contoh awalnya kita menerapkan uang parkir di semuanya. Kita menerapkan di semua restoran itu uang parkir, gitu, bayar parkir. Nah, kita mau uji apakah uang parkir itu berpengaruh nggak ke retensi. Kita hapus di 2 restoran kita uang parkir itu dan kita tentukan hipotesisnya. Kalau benar, kalau benar uang parkir itu berpengaruh, maka harusnya di 3 bulan yang akan datang setelah kita hapuskan uang parkir ini, itu hasilnya lebih baik dari cabang restoran yang menerapkan kayak gitu. Jadi pembandingnya nanti nanti kita rancang eksperimennya. Setelah kita menentukan hipotesis, kita rancang eksperimennya. Kita bandingkan antara restoran yang menerapkan bayar parkir dengan yang tidak menerapkan. Terus kita bandingkan juga setelah kita menghapuskan uang parkir, kita bandingkan juga dengan riwayat customer atau riwayat pembelian sebelumnya. Apakah ada peningkatan atau enggak? Kayak gitu. Nanti kita bandingkan juga yang menerapkan parkir ini uh, mener- jadi meningkat juga atau enggak atau sama. Jadi ketika ada perbedaan, misal gini, semisal yang bayar, yang parkirnya bayar sama yang enggak, yang parkirnya bayar itu naik, yang tidak bayar itu naik juga. Artinya kan hipotesisnya salah. Oh, berarti bukan ini yang mempengaruhi. Tapi ketika ketika yang dihapuskan, yang gratis, parkir yang gratis itu meningkat, terus yang parkir bayar itu sama aja, baik dari sebelumnya itu sama aja, terus nah, itu artinya hipotesis kita benar. Oh, berarti ini yang mempengaruhi customer kita itu retensi atau enggak ke restoran kita. Gitu. Nah, setelah kita menemukan atau mengambil kesimpulan itu, kita mengorganisir strategi kita. Jadi setelah kita udah tahu kesimpulannya, kita bisa mengorganisir ke seluruh cabang yang kita punya, ke seluruh tim yang kita punya. Bahwa oh, ini kesimpulannya udah benar, kita menyusun strategi ini yang akan kita terapkan. Jadi contoh yang tadi kita pakai itu namanya A/B testing. Jadi kita menentukan antara A dan B. Ini metode yang paling umum digunakan di lapangan. Contoh lain dari A/B testing ini yang dapat kita gunakan itu dalam produk makanan, misalnya ada 2 produk ayam goreng. Ada 2 produk ayam goreng, kita ujikan ke 10 orang. Kita ujikan ke 10 orang. 2 produk ayam goreng ini dari brand yang berbeda. Contohnya yang satu KFC, yang satu lagi McDonald, kayak gitu. Tapi customer nggak tahu nih yang KFC yang mana, yang McDonald, karena kita tutup, kita lakukan blind test. Nah, nanti kita ujikan apakah mana yang lebih enak. Nanti di situ bisa kelihatan dari behaviornya itu apa yang customer sampaikan, mana yang lebih enak, itu nanti bisa sampaikan. Dan nanti kita akan menguji juga. Tadi yang pertama kan blind test, jadi customer tuh nanti kasih oh yang ini KFC, yang ini McDonald, yang ini KFC, yang ini buatan kita sendiri. Kita nggak sebutkan kayak gitu. Nanti setelah customer udah nyoba, udah kasih um, hasilnya, oh enakan yang A kayak gitu. Nah, nanti sebelum itu kita kasih tahu yang ini KFC, yang ini bukan, terus dicoba lagi. Nah, nanti customer udah milih lebih enak yang mana kayak gitu. Nah, ini namanya A/B testing. Ini biasa dilakukan di industri seperti itu. Nah, kita sedikit berkenalan dengan user research teknik yang sering digunakan di lapangan. Yang pertama itu ada survei. Survei itu kita menyebarkan kuesioner pada customer, itu nanti pilih pilihan ada A, B, C, D. Yang kedua ada interview. Dan interview ini kita mengajak satu orang customer, kita atau mengajak atau datang ke customer kita, terus kita ngobrol di situ tentang produk kita, tentang mereka. Jadi kita sebelumnya menyusun
riset dulu, rencana riset kita bagaimana, terus nanti kita tentukan. Terus ada juga focus group discussion. Focus group discussion ini kita mengundang beberapa dari customer kita. Kita bisa tentukan apakah dari customer yang berdasarkan usianya, yang muda, yang tua, kemudian yang laki-laki, yang perempuan, kemudian yang sudah berkeluarga atau belum. Nanti kita bisa undang. Misalnya focus group discussion kita undang mereka 5 orang, kayak gitu. Terus kita diskusi sama mereka untuk mengembangkan produk kita. Kita bisa ajak, misalnya kita mengundang dari customer kita, terus kita ajak ke restoran kita, terus kita diskusi bagaimana menggunakan menu di restoran kita. Ada juga observational study. Observational study ini kita mengobservasi secara langsung, jadi customer melakukan secara real aktivitasnya itu bagaimana, contohnya ketika di restoran. Jadi kita mengamati nih mereka itu ini jadi customer itu tidak tahu bahwa mereka sedang diobservasi. Jadi kita mengamati secara langsung, oh yang pertama ini customer ini makan, mereka ngobrolin apa, mereka ngajak siapa. Ini kita observasi secara langsung, nanti kita ambil kesimpulan dari situ. Nah, kemudian ada juga social media listening. Social media listening ini misal kita punya, untuk marketing ini kita punya Instagram atau kita punya Google Maps di situ, dan kita bisa lihat tuh komen-komenannya bagaimana, reviewnya, bintangnya di Google Maps bagaimana, atau reviewnya dari Gojek, aplikasi GoFood, GrabFood itu bagaimana. Kita bisa dilihat di situ. Nah, dan juga ada beberapa framework yang bisa kita gunakan untuk riset. Gitu. Yang pertama adalah user persona. User persona nanti kita akan jelaskan bagaimana contoh dari user persona ya. Yang kedua adalah job to be done. Yang ketiga ada user journey map. Yang keempat adalah value proposition canvas. Nah, ini nanti kita akan sedikit menjelaskan beberapa framework yang bisa kita gunakan untuk riset. Gitu. Yang pertama adalah user persona. Oke. Nah, user persona adalah representasi fiktif dari pelanggan kita berdasarkan riset pasar atau analisis data. Contoh dari kalau misalnya di restoran itu kita bisa buat beberapa persona dari pelanggan kita. Contoh kita punya restoran, kita buat persona pertama dari pelanggan kita, yang pertama adalah mahasiswa, persona kedua adalah pekerja kantoran, persona ketiga adalah keluarga. Nah, kayak gitu. Jadi kita buat gambaran persona dari customer kita itu seperti apa. Apakah kelompok tertentu, apakah punya karakteristik dari segmen usia tertentu, seperti itu. Nah, bagaimana sih kita membuat persona? Nah, ini ada beberapa parameter yang bisa kita gunakan, gitu. Jadi ada demografik, psikografik, atau antropometrik. Yang umum digunakan untuk membuat persona itu adalah segmentasi berdasarkan umur, jenis kelamin, pekerjaan, penghasilan, gitu. Terus atau kalau misalnya produknya baju itu kita bisa tentukan antropometriknya. Jadi kita bikin baju untuk teman-teman customer kita yang punya tinggi badan sekian, atau customer kita yang punya berat badan sekian. Itu kita bisa bikin personanya. Jadi itu nanti berpengaruhnya ke strategi dari produk kita bagaimana. Nah, nanti coba dari teman-teman di sini bisa buat atau bisa klasifikasikan persona dari produk yang kita pakai itu apa. Gitu. Bisa kita kelompokkan berdasarkan umurnya, berdasarkan jenis pekerjaannya, berdasarkan penghasilannya, lokasinya, gitu. Atau mungkin psikografiknya juga bisa. Ada psikografik ini kaitannya sama minat, hobi, itu bisa juga. Jadi kita bisa lakukan segmentasi di situ. Nah, yang kedua adalah job to be done. Job to be done ini kita secara bahasa ya, job to be done itu adalah pekerjaan yang harus dilakukan oleh customer. Contohnya, customer atau pelanggan ketika ke kafe itu job to be done-nya itu yang pertama secara fungsional itu makan. Secara fungsional makan. Tapi bisa jadi ada
jobs bidan yang lainnya. Contohnya ketika customer itu ke restoran, itu mereka harus menyelesaikan sesuatu, harus mengerjakan sesuatu, mungkin kumpul sama keluarga, mungkin ngedate sama pacarnya, mungkin dia mau bertemu sama koleganya, mungkin mau menikmati wifi atau mengerjakan tugas. Gitu. Kita coba analisis jobs bidan atau alasan kenapa customer itu memilih produk kita itu apa, begitu. Apa yang harus mereka lakukan. Nah, ini ada sedikit contoh dari jobs bidan yang bisa dipakai. Jadi saya sebutkan karena jobsnya itu adalah pergi ke kantor secara efisien. Job statementnya, saya butuh untuk pergi ke tempat kerja secara efisien. Nah, para desain outcome-nya atau user itu atau customer itu pengen apa sih? Mereka pengen sampai kantor tepat waktu. Mereka pengen sampai kantor tuh siap bekerja. Mereka pengen sampai kantor tuh murah kayak gitu, nggak perlu biaya banyak dan produktif selama perjalanan. Nah, jobsnya adalah saya ingin pergi ke kantor secara efisien. Solusinya kan ada banyak. Untuk sampai kantor ini bisa naik mobil, bisa naik kereta, bisa jalan kaki, bisa naik sepeda kayak gitu. Nah, dari desain outcome itu kita bisa lihat apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh customer. Kalau misalnya sampai kantor tepat waktu, jalan kaki nggak mungkin. Kalau misalnya pengen sampai kantor terus siap bekerja, pengen dia nggak lelah, dia nggak capek, dia fokus, berjalan kaki naik sepeda nggak mungkin. Kalau misalnya sampai kantor dengan murah, jalan kaki mungkin karena nggak butuh biaya kayak gitu. Tapi tidak memenuhi yang tadi. Nah, untuk supaya produktif selama perjalanan, kalau misalnya naik mobil sendiri, itu sendiri nggak mungkin karena nggak bisa produktif. Ini kita bisa menawarkan solusi-solusi kepada customer kita. Dan kita bisa lakukan riset juga di sini untuk mengetahui apa sih job studi dan dari kita. Oke, nanti kalau misalnya perlu cepat bisa kita diskusi lagi atau kita lanjutkan ke sesi lainnya. Kemudian ada lagi di sini Journey Map. Journey Map ini framework yang kita bisa gunakan juga untuk menganalisis dari produk kita atau servis kita, pelayanan kita. Yang pertama dari Journey Map ini ada goal atau tujuan dari customer kita ini mau dari setiap step itu apa. Kita bagi dulu di sini ada step, ada goal, ada touch point. Kalau misalnya step ini, kalau misalnya user itu atau customer itu kita datang ke restoran kita, pertama parkir dulu, kemudian pesan kopi, terus bayar, terus menunggu pesanan gitu. Jadi kita definisikan lagi goalnya itu apa di tempat parkir ini. Tempat parkir itu ya goalnya adalah motor itu biar bisa ditinggal selama kita menikmati jalan, selama kita makan. Gitu. Terus ketika pesan kopi, goalnya adalah kita dihidangkan kopi sesuai yang kita inginkan, sesuai yang customer inginkan. Touch point ini selama di step ini itu customer itu melihat apa, bertemu sama siapa, ada di mana, nah ini touch point gitu. Ini kalau saya tukang parkir, kalau di parkiran ya touch pointnya di parkiran, ketemu sama tukang parkir. Kalau misalnya pesan kopi, touch pointnya ya di pintu kasir atau di meja, gitu. Terus ketemu sama pelayan, touch pointnya mungkin pesan menu, tulisannya berarti touch pointnya, tapi dia di kertas, pulpen, itu bisa menjadi touch point juga. Terus need-nya, nah ini kebutuhannya dari customer ini apa? Dari apakah jadi kalau kata kuncinya di need ini itu customer itu pengen ada perubahan apa sih atau arahnya tuh kemana, bisa meningkatkan keamanan, mengurangi risiko kehilangan, mengurangi risiko salah menu. Jadi ada kata kunci itu ada arah dari kata-kata misalnya meningkatkan peluang atau meningkatkan revenue atau meningkatkan keamanan, meningkatkan kenyamanan, meningkatkan kebersihan, itu dari need-nya bisa di situ. Terus circumstance ini keadaan-keadaan atau yang mempengaruhi dari kepuasan dari pelanggan. Ini kita bisa terapkan juga di saya kalau saya tukang parkir ini, kalau saya parkiran itu keadaannya apa sih yang mempengaruhi ya tidak ada tukang parkir atau tidak ada CCTV gitu, atau bayar atau tidak nih di parkirannya, atau luas atau tidak nih parkirannya.
cukup nggak sih buat mobil kayak gitu. Nanti kita bisa analisis di situ. Kita pesan kopi, kompensasi apa. Jadi keadaannya bagaimana sih cara pesan menu, uh, banyak nggak sih antriannya, atau um, menunya banyak nggak sih. Nah itu bisa mengalami kan dari pengalaman dari customer kita dalam pesan gitu. Terus nanti kita juga bisa tentukan pain point dari customer kita ini apa. Jadi pain point itu adalah hal yang ditakutkan atau hal yang tidak ingin terjadi oleh customer, atau hal yang mengurangi kepuasan customer gitu. Nah ini kalau misalnya parkiran ya motor hilang, daya parkir itu bisa jadi pain point juga. Atau ketika parkirannya sedikit, parkirannya kecil terus tidak cukup untuk kendaraannya, itu juga bisa jadi pain point juga. Nah, itu nanti untuk opportunity kita bisa kembangkan juga. Apa sih opportunity yang bisa kita kembangkan sebetulnya? Itu. Oke, ini framework yang bisa kita gunakan. Nanti kita ke value proposition canvas. Jadi value proposition canvas ini kita mempertemukan dari produk kita dengan customer kita. Contohnya kita punya produk itu hotel misalnya. Nah, value dari hotel kita itu, ini berarti di bagian yang sini ini hotel ya. Untuk yang dari sini hotel kita, layan kita. Nah, terus customer profile, ini customer groups-nya, kita dari belajar groups sendiri juga. Nah, customer groups-nya ini profil dari customer kita adalah mereka adalah pekerja kantoran, mereka butuh menginap hotel untuk dinas kerja misalnya gitu. Nah, yang kebutuhan dari customer kita untuk gains-nya itu adalah mereka pengen hotel yang ada meja kantornya, supaya yang ada mejanya supaya mereka bisa kerja, yang ada wifi-nya supaya mereka bisa kerja online kayak gitu, yang ada colokannya supaya laptopnya bisa nge-lock kayak gitu. Nah, kita bisa memasang value proposition itu dengan menerapkan itu di hotel kita. Jadi kita di kamar hotel tuh kita bisa terapkan, oh ada meja, ada kursi, ada colokan, ada wifi. Nah itu yang bikin cocok tuh sama value proposition dari hotel kita sama customer profile kita. Terus dari profil itu pains-nya atau pain point-nya dari customer kita itu, contohnya customer kita tuh pains-nya adalah mereka kalau misalnya uh, dinas atau hotel itu mereka sulit untuk sampai kantor tepat waktu, atau sampai ke kliennya mereka tepat waktu karena waktu pagi itu hotelnya gerbangnya ditutup misalnya, itu pains-nya. Nah, kita bikin pain reliever, kita bikin supaya pain point-nya customer itu bisa tersembuhkan. Jadi kita pasang value proposition dari produk kita, dari service kita. Contohnya itu satpamnya itu 24 jam melayani, tidak tidur misalnya dari 24 jam itu siap kayak gitu, siap untuk melayani dari pelanggannya, dari pelanggannya. Atau contoh pain pain point yang lain itu dari customer profile-nya itu mereka mau dinas kerja, terus mereka tidak punya kendaraan karena mereka di luar. Terus mereka juga kalau misalnya nunggu Gojek itu nunggu Gokar itu sudah lama kayak gitu, mereka tidak bisa sampai ke kantor tepat waktu. Hanya kita bikin value proposition nih, customer kita punya pain point itu, dan kita bikin pain reliever-nya yang apa sih yang bisa menunjukkan kita sekaligus bisa misalnya jasa untuk layanan untuk mengantar sampai kantornya, kita pakai mobil dari hotel gitu. Atau misalnya pain point-nya adalah uh, biasanya untuk dinas kerja itu butuh waktu 1 minggu, sedangkan pain-nya itu mereka dari ini cuma bawa baju sedikit, jadi butuh untuk laundry. Kita bikin pain reliever, jadi kita bikin supaya customer kita atau pelanggan hotel kita itu bisa nyuci bajunya dalam seminggu itu. Itu dari value dari produk kita itu kita bisa posisikan antara value proposition ini
itu apakah game creator untuk customer kita atau vendor deliver. Apa sih yang bikin customer kita senang? Apa sih yang bisa menyembuhkan dari kesulitannya customer kita? Begitu. Jadi ini karena waktunya sudah habis ya, kita bisa buka untuk sesi diskusi atau tanya dari teman-teman. Mungkin penjelasan saya terlalu cepat, terlalu banyak karena frame itu juga banyak. Tapi mungkin dari teman-teman uh, bisa belajar lagi di internet terkait dengan metode atau framework yang bisa digunakan di bisnisnya teman-teman. Oke, terima kasih Mas Coach Yusuf nih. Alhamdulillah nih penjelasannya luar biasa nih. Ini waktunya kena mepet banget nih. Nah, kita kasih kesempatan terlebih dahulu nih untuk sahabat UMKM yang mau bertanya langsung. Silahkan nanti melalui kolom chat atau raise hand. Nanti kita akan undang sebagai panelis yang ingin bertanya langsung tentang bisnisnya. Kok masih belum berkembang? Apakah customernya salah sasaran atau customernya terlalu meluas? Atau customernya itu sering hilang kembali gitu kan. Nah, silakan nanti untuk ditanyakan langsung nih kalau ada persoalan tentang customer langsung. Tadi Coach Yusuf tadi menarik banget kok tentang paneling ya Coach ya. Nah, Kak, kalau tadi saya udah nulis beberapa nih. Nah, Coach, tadi kan ada beberapa paneling yang harus kita lalui ya sebelum kita riset ya. Nah, itu kalau ini di paneling itu kalau salah satunya ini nggak maksimal dalam dalam apa customernya itu apakah harus dirubah salah satu atau memang semuanya harus kita perbaharui atau rubah nih, Coach? Oke, ini screen saya masih kelihatan ya? Masih, Saya masih. coba Belum, Coach. Belum. Screen-nya hilang. Oke, berarti share screen lagi ya. Kita back sedikit ke paneling. Paneling. Oke, ini ya paneling ini ya. Ya, benar-benar. Oke. Jadi karena konsepnya paneling itu adalah kayak panel bahasanya secara itu corong ya. Jadi untuk bagian panel yang paling atas itu yang paling besar dan nanti akan mempengaruhi di panel yang berikutnya begitu. Nah, ini kita perlu identifikasi dulu yang paling rendah konversinya dari panel kita itu bagian mana. Kalau misalnya dibagi dua, apakah di marketingnya atau produknya? Kalau misalnya kita merasa produk kita udah bagus, ketika customer kita belanja dan mereka tuh pasti belanja lagi. Konversinya tuh mungkin udah 90%. Kalau udah belanja, saya ada 100 orang belanja di tempat kita, itu 90 orang tuh balik lagi, pasti belanja lagi. Dan dari 90 orang itu 80-nya itu merekomendasikan. Itu artinya produk kita bagus di situ. Berarti masalahnya kalau misalnya konversinya bagus, ketika yang belanja itu setelah belanja dia belanja lagi, setelah belanja lagi dia masih rekomendasi ke teman-temannya. Artinya masalahnya di marketingnya. Berarti yang perlu kita perbaiki di awareness-nya. Kita meningkatkan awareness-nya, kita coba analisis apa sih apakah masalahnya di awareness-nya, apakah masalahnya di akuisisinya, apakah masalah di aktivasinya. Kita bisa cek nih berapa sih konversi dari orang yang aware dengan produk kita terus nggak jadi beli itu konversinya berapa. Jadi kita bisa cek tuh. Contohnya kalau misalnya restoran itu yang meningkatkan awareness kan bisa di sosial media Instagram gitu atau di billboard di depan restoran kayak gitu atau plan di depan, banner di depan. Itu orang setiap yang lihat itu kan udah aware dengan adanya restoran kita. Berapa yang terakuisisi? Apakah cuma 10% kayak gitu? 10% itu sebenarnya udah bagus ya. 10% kalau misalnya kita memilih semua awareness. Apakah diaktifasinya? Jadi kita bisa lihat nih, apakah diaktifasinya yang jelek. Jadi misalnya calon customer udah datang, nggak jadi beli, begitu karena melihat sesuatu gitu. Nah, kita perlu definisikan konversi yang paling kecil itu di mana, mana yang mau kita perbaiki, di bagian mana yang kita perbaiki, apakah di marketingnya, apa di produk kita, begitu. Coach, ini masih satu
wadah nih coach. Dari Bu Irni Astini nih coach. Ini beliau minta dijelaskan ulang tentang akuisisi dan aktivasi nih coach. Perbedaan secara singkatnya nih coach. Oke, akuisisi dan aktivasi. Mungkin kata kuncinya ketika untuk akuisisi itu adalah visit, kayak gitu. Visit. Jadi setelah aware itu calon customer itu visit. Bisa kalau misalnya di marketing ya, kalau misalnya di marketing itu contoh ketika customer itu atau user itu melihat postingan atau melihat profil dari Instagram kita, sosial media kita, itu udah bisa dibilang akuisisi. Tapi belum aktivasi. Ini untuk dalam istilah marketing ya. Belum aktivasi. Aktivasinya apa? Ketika udah follow baru aktivasi. Jadi aktivasi itu adalah satu step yang paling penting untuk step berikutnya. Nah, kalau misalnya restoran, aktivasinya itu adalah beli. Kalau misalnya untuk hotel, aktivasinya adalah pesan nginap di hotel itu. Kalau misalnya lapangan futsal, aktivasinya adalah main di situ. Kalau misalnya produk kita itu, misalnya kita punya jasa tutor, aktivasinya adalah mereka request untuk ngajar pertama misalnya ngajar ke anaknya yang pertama, itu adalah aplikasinya. Kalau misalnya produk kita adalah makanan kayak gitu, customer beli produk kita itu aktivasi gitu. Jadi kalau akuisisi itu cuma visit aja gitu. Jadi tidak melakukan satu step terpenting. Oke, Coach. Terima kasih, Coach. Mudah-mudahan menjawab nih, Bu Irni. Ini ada dari Pak Heru Cahyudi nih, Coach. Kalau seandainya SDM-nya yang bermasalah, bagaimana cara risetnya? Nah, ini menarik nih. Nah, kalau SDM yang bermasalah, oke. Nah, untuk riset terkait SDM ini, kita perlu definisikan ya. Jadi kalau misalnya dalam metodologi, kita perlu definisikan masalahnya ini apa. Kayak gitu. Apakah masalahnya ini karena SDM-nya yang kurang bisa memberikan pelayanan yang maksimal, atau masalahnya ini di internal kita, mungkin karena strategi perusahaan atau leadership dari tim leadernya itu kurang maksimal. Nah, itu kita perlu definisikan itu dulu untuk menentukan metodologi yang tepat untuk riset kita. Dan itu sebenarnya juga menentukan masalah dari internal kita itu sebenarnya udah riset. Untuk riset menemukan masalah yang tepat, baru nanti eksekusinya itu apa. Mungkin bisa diceritakan lagi konteksnya terkait masalah di SDM ini apa. Kita bisa menemukan metodologi yang tepat untuk riset dan eksekusi yang tepat untuk peningkatan dari bisnisnya. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Pak Heru nih, insya Allah nanti Pak Heru. Ini dari Ummu Hanif, Coach. Berapa lama masa eksperimen untuk mengetahui hasilnya dan jika ternyata mempengaruhi penurunan revenue, bagaimana cara mengembalikannya? Terima kasih. Dari Bu Ummu. Oke, itu berarti tadi bagaimana A/B testing tadi ya, contohnya tadi yang saya sebutkan dalam akhir itu. Nah, kita di awal itu kita bisa memperkirakan apakah suatu testing kita itu benar-benar berpengaruh atau enggak. Gitu. Contohnya, kita tadi misalnya punya 10 restoran, kita lakukan A/B testing antara pelayanan, misalnya kita mau A/B testing di metode pemesanan, apakah metode pesanannya di kasir atau metode pesanannya di meja. Kita bisa bandingkan, jadi 5 restoran kita, 5 cabang kita itu di kasir, 5 cabang kita itu pesannya di meja, kayak gitu. Nah itu nanti di bagian pertama kita baru di metode ini kita tentukan kita akan mengevaluasi ini dari kita akan tahu hasilnya ini dari pendapat customer, kayak gitu. Dari pendapat customer di 5 cabang ini setelah jalan satu, sebenarnya kalau misalnya metode itu tidak hanya setelah jalan, tapi setelah di lapangan itu kita tanya langsung, gitu. Kita survei langsung. Jadi dalam 1 bulan itu langsung bisa kelihatan hasilnya. Kalau misalnya tab-nya tuh di situ.
Tapi kalau misalnya mau melakukan A/B testing di marketing, melakukan A/B testing di marketing, contoh ada 10 cabang, terus kita mau meningkatkan awareness, apakah billboard itu berpengaruh nggak eh, ke revenue. Jadi ada 10 cabang, 5 cabang dipasang billboard, 5 cabang lagi enggak. Nah, tapi kalau misalnya ada peningkatan yang dipasang billboard, berarti memang efektif kayak gitu. Nah, nanti setelah itu baru kita organisir ini, mengorganisir strategi. Ini artinya berarti menerapkan ke semuanya, karena kita udah tahu hipotesis yang benar tadi. Kalau misalnya pasang billboard itu meningkat, tapi ketika udah pasang billboard nggak meningkat, itu kan udah kita udah kena biaya tuh. Nah, jadi itulah fungsinya riset. Jadi sebelum kita pasang billboard di semua cabang kita ujikan dulu sedikit dulu, terus kita bandingkan kayak gitu. Kalau misalnya itu nggak jadi, ya udah kita nggak usah ambil keputusan itu, kita nggak usah keluar cost lebih banyak. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Pak Wahyu. Ini ada dari Bu Siti Nurhalimah, Coach. Kalau untuk UMKM kan biasanya minim budget untuk riset, tidak seperti korporasi yang punya anggaran riset besar. Tapi UMKM harus riset agar produknya tepat. Bagaimana tips riset low budget khusus UMKM dan hasilnya signifikan mempengaruhi konsumen? Nah, apa variabel yang utama yang perlu diriset oleh para pelaku UMKM, Coach, untuk membuat produk? Oke, mungkin untuk eh, karena keterbatasan budgetnya, hal yang paling bisa diterapkan itu adalah mindsetnya dulu dari tim kita itu. Mindset dari tim kita terkait riset itu bagaimana, dan dari leadernya sendiri perlu menanamkan itu. Coba ketika kita mau melakukan eksperimen itu disampaikan dulu idenya apa eksperimennya, kemudian dokumentasinya bagaimana, cara mengambil kesimpulannya bagaimana, itu sering-sering diskusikan. Ketika riset itu memang ada budgetnya ya, budgetnya itu tinggi atau rendah, itu dari leader itu harus memberikan pemahaman bahwa memang uh, riset itu ada kalanya riset itu gagal atau salah kayak gitu, hipotesis kita salah kayak gitu. Dan ketika kita keluar biaya itu ya memang itu sudah dianggarkan dari leadernya, jadi dari timnya itu juga tidak merasa bahwa kita udah melakukan riset ini tapi salah, terus akhirnya tim kita tuh below atau menyalahkan dirinya sendiri. Jadi kita harus jadi budaya juga di organisasi itu bahwa mindsetnya ini untuk riset dan ini untuk membantu pengambilan keputusan dari perusahaan. Nah, yang paling sederhana itu riset menu kayak gitu. Riset riset menu itu harus ada dokumentasinya. Jadi contoh dari tim kita tuh mau mencoba apakah dengan menyerahkan suatu menu itu akan berpengaruh atau tidak di customer atau di rasanya customer, di experience customer, menambahkan misalnya menambahkan uh, mengubah tampilannya, menambahkan kondimen tertentu, atau mengubah tata sendoknya, yaitu sendoknya, mangkoknya. Itu kita bisa lakukan eksperimen itu, dan harus punya metodologi di awalnya. Jadi ketika menambah suatu menu, kondimen, atau rasa, itu setelah kita lakukan yang di situ, itu langsung kita minta feedbacknya dari customer kayak gitu. Dan customer juga kita memang perlu pendekatan juga bagaimana bisa mengambil data dari customer, terus kita bandingkan dengan yang tidak dilakukan kayak gitu. Oke, mudah-mudahan menjawab, insya Allah menjawab nih. Ini ada dari Pak Wahyu, Coach, perbedaan aktivasi dan retensi, kan sama-sama beli nih. Oh iya, oke. Kalau aktivasi itu adalah kalau misalnya aktivasi adalah beli, itu apakah kalau retensi itu beli lagi gitu. Jadi kalau aktivasi adalah beli pertama, kalau retensi itu beli lagi. Jadi kita nanti mau membandingkan dari customer yang visit itu yang akhirnya beli berapa, dari yang udah beli yang beli lagi berapa. Jadi kita bisa tahu masalahnya kayak gitu. Apakah masalahnya adalah di aktivasinya atau masalahnya di retensinya. Oke. Ini ada dari Bu Siti Nur Halimah. Eksperimennya seperti apa, Coach, testing yang valid hasilnya, atau saat berapa konsumen dikatakan cukup? Oke, nah ini memang pembahasannya kalau misalnya dari riset ini memang ini ya memang perlu pembahasan mendalam ya, dan kita perlu mengujikan data itu valid atau enggak. Bisa jadi data itu valid atau tapi tidak reliable gitu.
Valid itu apa sih? Valid itu artinya data kita itu benar, bisa dipercaya, itu valid. Tapi reliable itu dari kita itu bisa diandalkan atau enggak. Contoh kayak gini, um, kita mau mengujikan dua menu, yang satu nasi goreng pedas, yang satu nasi goreng biasa, kayak gitu. Nah, kita mau membandingkan ke 10 customer. 10 customer ini mereka jujur bilang bahwa yang pedas ini lebih enak, kayak gitu. Artinya data ini valid, tapi belum tentu reliable. Belum tentu data yang kita itu bisa diimplementasikan ke bisnis, karena 10 ini datanya belum cukup nih, karena basis dari customer kita tuh 1.000 orang gitu. Misalnya contoh dari customer kita tuh pengunjungnya ada 1.000, 10 ini walaupun datanya valid itu belum belum tentu bisa uh, belum bisa belum tentu bisa diimplementasikan, diorganisir strateginya gitu. Jadi kita perlu menambah lagi 10. Jadi itu memang ada rumusnya, ada hitungannya kalau misalnya kondisinya secara statistik gitu ya. Tapi kita bisa tentukan aja. Misalnya customer kita ada 1.000, maka dari 1.000 ini kita bisa tentukan misalnya personanya tadi. Jadi dari 1.000 ini uh, customer kita itu yang muda itu, yang masih mahasiswa ini 10%, yang udah berkeluarga tuh 20%, gitu. Yang laki-laki 50%, yang perempuan 50%. Nah, nanti kita bisa dalam menentukan target dari responden kita, itu kita bisa kelompokkan, oh responden kita minimal yang laki-laki segini, yang perempuan segini, minimal yang mahasiswa segini, yang berkeluarga segini, kayak gitu. Jadi nanti harapannya dari total responden kita, walaupun misalnya dari customer 1.000 terus respondennya misalnya cuma 30, tapi 30 ini representatif nih, dari pekerjaannya representatif, umurnya representatif, dari lokasi apakah mereka adalah customer di sekitar atau customer dari jauh, itu representatif. Jadi kita coba dari masing-masing karakteristik atau parameter itu harapannya supaya representatif dari customer yang sebenarnya real. Insya Allah menjawab tuh dari Pak Wahyu Setiawan. Nah ini Pak, dari Pak Ahmad Ilman nih Coach, riset untuk dapat produk yang unggulan bagaimana nih Mas? Dan value proposition tadi penjelasannya kurang lengkap dan kurang jelas. Silakan Coach. Oke, jadi untuk value proposition, kalau value itu kan nilai-nilai atau value yang ditawarkan oleh produk kita. Nah, value proposition itu kalau tadi value proposition itu dibagi dua. Ada yang kita tuh memberikan gain atau memberikan kesenangan dari customer, ada yang pain reliever, jadi menyembuhkan pain point-nya dari customer kita. Kalau gain itu yang diharapkan, kalau pain reliever itu yang uh, menyembuhkan. Contoh ini kalau misalnya produk kita itu adalah misalnya Gojek gitu loh, ojek online gitu. Gainnya adalah bisa mengantarkan transportasi dari tempat A ke tempat B dengan cepat. Pain reliever-nya itu kalau kalau customer itu misalnya kalau misalnya pakai ojek biasa itu tuh nggak dikasih helm misalnya. Nah, itu kan pain point-nya karena bisa mengganggu kemana, bisa mengganggu, bisa mengurangi risiko kalau misalnya kecelakaan kenapa-napa, terus kalau misalnya rambutnya mungkin acak-acakan, itu kan pain point customer. Nah, value proposition itu apa, kita bisa posisikan nih, apakah dengan mengasih helm itu tuh gain gain creator atau pain reliever, apakah itu tuh meningkatkan keuntungan atau menyembuhkan pain point customer. Jadi itu value proposition dari apa yang kita tawarkan ke kita. Kita juga bisa cobakan ke produk lain. Kalau misalnya produknya adalah misalnya produk kita kopi kayak gitu. Kalau gainnya kan ya supaya customer itu mungkin bisa melek gitu. Pain point-nya kebanyakan mungkin kalau misalnya kopi itu uh, bikin sakit perut, itu pain point-nya. Nah, pain reliever-nya itu gimana caranya kita bisa bikin kopi yang customer itu gak sakit perut setelah minum kopi itu. Jadi pain point kita bisa posisikan produk kita, uh, value-nya itu apa. Kalau misalnya value-nya adalah kalau habis minum kopi ini dari sakit perut, berarti proposition dari value itu adalah pain reliever atau bisa menyembuhkan pain point-nya dari customer kita. Gitu. Baik Coach, terima kasih mudah-mudahan menjawab semua pertanyaan dari sahabat-sahabat Evapora nih. Bagi yang belum
saya bacakan pertanyaan satu persatu, tapi tenang, nanti insya Allah kedepannya kita akan undang lagi untuk yang lebih mendalam nih pembahasan kita tentang riset nih, biar optimal kita menemukan produk yang cocok dan pas nih. Nah, Coach, di akhir sesi ini, Coach, untuk teman-teman UMKM di seluruh Indonesia nih, Coach, bagaimana cara biar kita menemukan produk yang pas nih, review dari materi awal sampai akhir nih, Coach. Silakan, Coach, untuk di akhir sesi ini. Oke. Ini apa yang sehari-hari sering saya lakukan itu, saya mungkin kalau dalam 1 bulan itu saya bisa interview sampai 30 customer, 30 responden, in-depth interview dalam 1 bulan. Jadi saya bagi misalnya dalam 1 bulan ya kan ada 30 hari, ada 30 hari. Seminggu pertama itu saya bikin metode risetnya, metodologinya, rencananya bagaimana saya menentukan target customernya, target respondennya berapa, siapa, kemudian kita menentukan bagaimana data ini diperoleh dan dianalisis, yaitu hasil interview ini gimana cara analisisnya, apa yang mau kita tanya, itu ditentukan di minggu pertama. Di minggu kedua itu eksekusi. Eksekusi ini kita datang ke customer, kita interview dalam 1 minggu mungkin bisa 30 itu saya selesaikan. Jadi sehari bisa 2 sampai 3 customer ngobrol langsung, kita rekam kayak gitu kan, kita rekam kemudian minta izin dulu tentunya, jadi nanti direkam terus kita ngobrol biasa ngalor ngidul, tapi konteksnya sesuai dengan tujuan dari riset kita. Setelah minggu itu selesai kayak gitu, masuk ke minggu selanjutnya. Minggu selanjutnya itu kita analisis dari hasil obrolan kita bisa tahu personanya itu bagaimana. Oh, customer ini umurnya sekian, minatnya apa, mungkin apakah dia punya hobi tertentu, apakah dia punya interest tertentu, apakah dia misalnya apa sih alasan dia datang ke kafe kafe saya tiap hari, itu bisa diceritakan apa latar belakangnya, pekerjaannya, kemudian ke kafe itu misalnya naik apa, itu bisa kelihatan semua kayak gitu. Nah, kemudian di pekan ketiga itu analisis ya, analisis tadi dihabiskan, pokoknya kita kelompokkan lah data-datanya. Di pekan terakhir itu kita presentasikan atau kita obrolkan dengan tim di lapangan. Gitu. Dengan tim di lapangan. Ini kalau misalnya di riset itu kita bisa sebut itu sebagai triangulasi. Jadi contohnya customer kita kan sehari-hari ketemunya sama kasir, ketemunya sama pelayan, ketemunya sama tukang parkir kayak gitu. Nah, kita bandingkan data yang kita punya dari customer, terus kita bandingkan sama yang sehari-hari ketemu dengan customer. Apakah data ini valid atau enggak? Apakah data ini reliable atau enggak? Apakah kesimpulan ini, misalnya kita mau menerapkan strategi tertentu, itu bisa diimplementasikan di tim atau enggak? Jadi kalau contoh nih, ada customer bilang, oh saya ini sebenarnya kalau misalnya pesen makan tuh bayar dulu, itu tuh agak kurang seret karena biasanya kalau saya makan itu saya bisa nambah lagi. Kalau misalnya udah makan tuh kadang saya mau minta nambah lauk, nambah minum gitu. Kalau udah bayar di awal kan nggak enak, nanti harus bayar lagi. Jadi kalau bisa ya tidak tahu aja. Jadi kita di pekan terakhir tuh kita triangulasikan data kita minta pendapat dari kasir, dari tim kita, dari klien kita itu bagaimana, apakah apakah ada insight tertentu, bagaimana pendapat dari klien kita, nanti kita bandingkan dan kita ambil keputusan nanti di akhirnya kayak gitu. Jadi memang butuh effort dari bisnis leadernya, butuh waktu, butuh modal juga, bagaimana kita bisa mengalokasikan modal ya. Tapi kalau mau berkembang, kuncinya adalah di riset itu, karena ya memang itu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari growth, baik di ilmu pengetahuan ataupun di bisnis, memang butuh riset kalau misalnya mau. Itu aja mungkin. Oke, baik, Coach. Terima kasih banyak nih di sesinya di malam hari ini. Ini alhamdulillah nih kita sudah dapat ilmu yang luar biasa banyaknya. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua tentunya. Dan bagi sahabat-sahabat UMKM juga silahkan untuk mengaplikasikannya kembali ya. Nah, bagi yang mau nanti lihat rekamannya,
rekaman ulang dan mau mengingat-ingat materinya, kemudian diaplikasikan ke dalam riset bisnisnya, silakan nanti lihat dan cari di YouTube Evapora. Nanti kita akan upload secepat mungkin. Bisa teman-teman share di sana. Dan untuk yang konsultasi langsung dengan Coach Yusuf Sidik, silakan juga nanti monggo kalau mau konsultasi langsung. Boleh di chat, bantu chat Coach nomornya di kolom chat. Nah, Oke, silakan nanti baik. untuk Bisa di dicatat save ya dan nomornya. untuk teman-teman semuanya terima kasih yang sudah hadir di malam hari ini tentunya, dan kita akan kembali lagi di minggu depan di Jumat malam Sabtu di waktu yang sama pukul 8.00. Dan bagi teman-teman yang belum bisa hadir dan join, silakan untuk join kembali di pekan depan ya, insya Allah di minggu yang akan datang. Nah, nanti kita akan hadirkan coach yang sangat luar biasa dengan tema dan materi yang berbeda tentunya. Sekali lagi terima kasih Coach Yusuf Sidik yang sudah Sama-sama, mohon menjelaskan maaf secara kalau luas saya menyampaikan pemahamannya terlalu di malam cepat ya. hari ini nih. Kita dan untuk teman-teman yang sudah hadir juga terima kasih banyak yang sudah join dari awal sampai akhir. Terima kasih, kita bertemu di minggu depan insya Allah di waktu yang berbeda tentunya. Kami dari tim Evapora mengucapkan terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.